Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Pada video kali ini saya memasak pecak terong santan. Rasanya sangat lezat. Ada manisnya, ada gurihnya, ada pedasnya. Pokoknya enak banget. Cocok sekali buat menu harian. Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 2 buah terong ungu. Teman-teman juga bisa menggunakan terong yang hijau ya, sesuaikan selera saja. Kemudian kita bakar atau kita panggang. Ini saya menggunakan teflon saja. Kalau mau dikukus atau direbus juga boleh, sesuaikan selera saja. Jangan lupa kita balik. Oke, terongnya sudah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Untuk bahan bumbunya ada bawang merah, bawang putih, 5 buah cabai rawit merah, kemudian cabai merah keriting, dan juga kencur. Untuk resep lengkapnya silakan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Kemudian semua bahan bumbunya ini saya potongi kecil-kecil seperti ini untuk memudahkan saat nanti saya menghaluskan bumbunya ya. Setelah selesai kita pindahkan di cobek. Lalu kita ulek. Tingkat kehalusan bumbunya seperti ini saja ya, tidak terlalu halus banget. Kemudian tambahkan setengah sendok teh terasi matang, ulek kembali. Nah, seperti ini saja kita ulek bumbunya. Bahan selanjutnya ada udang yang sudah saya kupas dan cuci bersih. Untuk udangnya ini opsional ya teman-teman, sesuaikan selera saja. Bisa diganti dengan kemangi juga boleh. Kemudian ada santan segar, santan kental. Semua bahannya sudah siap. Sekarang kita ke tahap memasaknya. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan udang, kemudian tumis sebentar. Selanjutnya masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi, tumis sampai aromanya harum dan bumbunya matang. Setelah bumbunya sudah matang, masukkan santan. Lalu aduk-aduk agar semua tercampur merata. Beri garam, kemudian kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya sesuaikan selera teman-teman saja, dan gula pasir. Aduk-aduk kembali agar semuanya tercampur merata. Aduk terus sampai kuahnya mendidih ya teman-teman, agar santannya tidak pecah. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah, ini kurang asin, saya tambahkan sedikit lagi garam, kemudian aduk-aduk kembali. Oke, kuahnya sudah meletup-letup, ini tandanya sudah matang. Rasanya juga sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya. Selanjutnya kita kupas terong yang telah kita panggang tadi. Kita kupas kulitnya yang bagian hitam atau yang gosong. Kalau terongnya kita kukus tidak perlu dikupas ya teman-teman, karena ini tadi saya panggang jadinya kulitnya itu gosong. Jadi kita bersihkan. Setelah selesai mengupas kulitnya,
Lanjut kita penyet terongnya seperti ini. Selanjutnya mari kita tuang kuah santannya ke atas terong yang telah kita penyet tadi. Aromanya harum banget teman-teman. Yakin tidak ngiler dengan masakan pecak terong santan ini? Rasanya sangat lezat. Ada gurihnya, ada pedasnya, sedikit manis dari terongnya. Pokoknya lezat banget, rasanya sangat lengkap. Dimakan sama nasi putih anget-anget, sudah tidak usah pakai lauk lainnya lagi, sudah enak. Nah, itulah tadi resep pecak terong santan ala Ruka Masak. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Bahan-bahan yang kita gunakan ada terong bulat atau terong batik atau terong lalapan seperti ini ya, warnanya hijau. Jumlah terongnya ada 13 buah. Kemudian kita buang bagian tangkainya dan bersihkan bagian pinggirnya seperti ini. Lakukan ke semua terong sampai semuanya selesai. Setelah selesai kita potong-potong menjadi 6 bagian atau 4 bagian, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita pindahkan ke wadah dan sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada ikan teri kering, secukupnya saja. Dan ini saya gunakan yang kecil-kecil seperti ini ya. Sekarang kita lanjut ke bahan bumbu halusnya. Ada bawang merah, kemudian 3 siung bawang putih, cabai merah keriting, dan cabai rawit merah. Untuk takaran cabenya sesuaikan selera teman-teman saja. Kalau mau pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi ya. Kemudian semua bahan bumbu halusnya ini saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti dihaluskan. Cabenya juga ikut dipotong kecil-kecil seperti ini. Setelah selesai kita pindahkan di cobek semuanya, lalu kita ulek sampai halus. Atau teman-teman kalau tidak punya cobek bisa dihaluskan menggunakan blender, sesuaikan selera teman-teman saja. Dan seperti ini hasilnya setelah bumbunya kita ulek. Selanjutnya untuk bahan bumbu irisnya ada cabai merah keriting sama tomat. Cabenya kita potong serong-serong. Untuk resep lengkapnya silahkan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Tomatnya kita potong memanjang saja seperti ini, atau mau kotak-kotak juga boleh, sesuaikan selera teman-teman saja. Semua bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan teri, goreng terinya sampai matang. Setelah terinya matang, oke, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita tumis bumbu yang telah dihaluskan tadi, masih di wajan yang sama ya. Tumis bumbunya sampai matang dan aromanya harum. Jangan lupa diaduk-aduk terus agar tidak gosong yang bagian bawahnya. Setelah bumbunya matang dan aromanya harum, kita tambahkan air secukupnya.
Ini cobeknya saya koreti seperti ini ya, eman-eman masih ada bumbunya. Tambahkan juga setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman. Secukupnya gula, kemudian 2 sendok teh kecap manis. Kemudian masukkan ikan teri yang telah kita goreng tadi semuanya. Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan masak sebentar sampai aromanya harum. Dan ini setelah kita masak, aromanya juga sudah harum. Kemudian masukkan irisan cabai dan tomat dan juga terong, kita masukkan juga. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Masak terongnya sampai empuk dan airnya menyusut. Dan ini airnya sudah mulai menyusut, terongnya juga sudah empuk. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Akan saya koreksi rasanya, siapa tahu ada yang kurang. Ternyata kurang asin, ini saya tambahkan sedikit lagi garam, kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya, tumis terong bulat dan teri sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Aromanya benar-benar harum banget teman-teman, rasanya sangat lezat, gurih, ada sedikit pedasnya, pokoknya sangat lezat, sangat menggugah selera. Tumisan super simple, cukup terong dan teri, dimakan sama nasi putih anget-anget, lauknya kerupuk, wis enak pol. Nasi 1 piring gak bakalan cukup, rasanya bikin nagih. Nah, itulah tadi resep tumis terong bulat dan teri, super simple, bumbunya sangat mudah, rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah. Selamat mencoba. Bahan yang kita gunakan ada 100 gram pokak atau terong pokak. Untuk terong pokaknya ini akan saya belah menjadi 2 bagian seperti ini ya. Setelah selesai, saya masukkan ke wadah yang seperti ini ya, bolong-bolong. Kemudian tambahkan garam dan akan saya remas-remas. Inilah tipsnya ya teman-teman, agar pokak tidak pahit, kita remas-remas menggunakan garam. Kemudian setelah selesai kita cuci bersih. Ulangi mencuci pokak sampai airnya warnanya jernih ya, tidak hitam seperti ini. Setelah selesai kita cuci, sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada teri, ini beratnya kurang lebih 30 gram. Kita sisihkan. Lanjut ke bahan bumbunya, ada 7 buah bawang merah, kita iris tipis-tipis seperti ini. Empat siung bawang putih, iris tipis-tipis. 7 buah cabai hijau keriting, potong serong. 9 buah cabai merah keriting, potong serong. Kalau teman-teman adanya cabai merah besar juga boleh ya, tidak harus cabai merah keriting, sesuaikan saja selera. 1 buah tomat, potong memanjang seperti ini. 1 batang daun bawang,
Karena ini ukurannya kecil, jadi saya menggunakan 3 batang ya. Kalau ukuran besar boleh 1 batang saja. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan ikan teri. Goreng ikan teri sampai warnanya kecoklatan. Oke, seperti ini ya kira-kira, jangan terlalu matang, nanti rasanya pahit. Boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di penggorengan yang sama, kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah kita iris tadi. Tumis bawang merah dan bawang putih sampai layu, aromanya harum. Setelah aromanya harum, kita masukkan cabai hijau dan cabai merah. Tambahkan sepucuk sendok teh terasi, kemudian kita tekan-tekan seperti ini terasinya agar cepat hancur. Masukkan tomat yang telah kita iris tadi, kemudian aduk-aduk sebentar. Masukkan pokak, kita tumis lagi sebentar dan aduk-aduk. Kemudian tambahkan air secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk kembali. Masak pokaknya jangan lama-lama ya teman-teman, cukup 10 menit saja dan gunakan api sedang. Oke, setelah airnya sudah mulai menyusut, baru kita masukkan ikan teri yang telah kita goreng tadi ya, dan juga masukkan daun bawang yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau terinya kita masukkan belakangan, nanti hasilnya masih crispy ya teman-teman, jadi rasanya enak, kriuk-kriuk. Kalau dirasa sudah tercampur semuanya, jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk kembali. Oke, inilah hasilnya tumis pokak teri. Sudah matang, rasanya sudah pas, kuahnya sudah menyusut. Oke, yuk langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Asli teman-teman, ini rasanya tidak pahit sama sekali, anti langu, karena kita tadi sudah meremas-remasnya menggunakan garam ya. Tumis pokak teri siap untuk disajikan. Dimakan sama nasi putih atau nasi jagung, anget-anget, enak banget ini teman-teman. Lauknya cukup menggunakan kerupuk saja sudah enak. Oke, itulah tadi resep tumis pokak teri ala Rukamasa. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Untuk bahannya ada 2 buah tahu putih. Kemudian saya potong menjadi 4 bagian. Potong lagi menjadi bentuk segitiga seperti ini ya, atau sesuai selera teman-teman. Bahan selanjutnya 1 buah terong ungu. Ini saya buang dulu batangnya, atau terong hijau juga bisa ya teman-teman.
Potong-potong. Ini saya belah dulu menjadi 2 ya teman-teman. Baru kemudian saya potong kecil-kecil. Teman-teman bisa potong-potong sesuai selera ya. Setelah selesai, siapkan air di wadah, beri garam, masukkan terong yang sudah dipotong tadi, rendam dalam air garam, tujuannya agar terong tidak hitam ya. Untuk bumbunya ini ada 4 buah bawang merah, iris tipis-tipis. Kemudian 2 buah bawang putih iris tipis-tipis juga. 5 buah cabai rawit potong kecil-kecil atau sesuai selera masing-masing. Kemudian 2 buah cabai merah keriting potong nyerong-nyerong. Nah, ini bumbunya sudah siap. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Kemudian setelah panas, goreng tahu. Goreng tahu sampai berkulit ya, kecoklatan seperti ini. Kemudian angkat, tiriskan dulu. Selanjutnya goreng terongnya. Angkat dan tiriskan dulu. Selanjutnya menumis bumbu. Masukkan bawang merah, bawang putih. Masukkan cabai juga. Kemudian tumis sampai baunya harum. Lanjut masukkan tahu dan terong yang sudah digoreng tadi. Beri kecap. Untuk resep detailnya silakan simak di deskripsi ya teman-teman. Kemudian saus sambal, saus tiram. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Ruka Masak, jangan lupa tekan tombol subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Beri air secukupnya. Garam dan kaldu jamur. Aduk-aduk biar merata ya teman-teman. Kemudian masak sampai airnya menyusut. Ini saya tes rasa ya teman-teman, siapa tahu ada yang kurang. Rasanya sudah pas, enak banget. Nah, ini airnya sudah menyusut ya, tandanya olahan tahu sudah matang, siap untuk disajikan. Olahan tahu ini sangat simpel, rasanya enak banget ya teman-teman. Punya tahu masih bingung mau dimasak apa? Masak seperti ini saja ya. Jika tidak ada terong, gak apa-apa, gak pakai terong teman-teman. Sajikan sama nasi hangat ya. Rasanya nikmat banget. Jika resep video ini bermanfaat, silakan bagikan ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.